Halo semuanya, selamat pagi Ibu Iren dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan skripsi dari kakak kelas, di mana skripsi ini ditulis oleh Dian Lucy Angelina S dan dibimbing oleh Iren Hartutik, dosen STPK, dan Romo Yuyun Joko Wahyu sebagai dosen STPK. Skripsi ini berjudul tentang efektivitas pembelajaran PAK berdimensi gotong royong dengan metode PBL fase B kelas 4 SD di Kebun Dalam, Semarang. Oke, baik teman-teman, sekarang lanjut pada bagian latar belakang. Penulis menjelaskan yang pertama, pendidikan merupakan proses mengangkat perilaku seseorang dengan sadar dan terarah dari situasi kurang baik menjadi lebih baik apabila terjadi kenaikan kualitas pembelajaran melalui prestasi belajar, maka pendidikan dianggap berhasil. Belajar merupakan kemauan yang mendorong siswa secara dinamis untuk aktif kegiatan pembelajaran. Siswa yang aktif belajar akan terdorong untuk giat dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus meningkatkan profesionalisme dan kreativitasnya untuk ilmu pengetahuan. Nah, kutipan ini diambil oleh penulis atau Dian Lewis dari Munadar dan Yumriani tahun 2002. Nah, yang seharusnya persekolahan umum menerapkan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan pertama dalam membimbing strategi pembinaan melalui sumber perspektif bagi guru dan pembina pribadi serta keterampilan peserta didik. Penerapan nilai-nilai Pancasila merupakan salah satu perwujudan pelajar seumur hidup yang mampu berkompetensi global serta berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Peraturan Menteri Kemendikbud Nomor 22 Tahun 2020 mengenai perencanaan untuk 2020 sampai 2024 menjabarkan mengenai visi dan misi Kemendikbud. Oke, sekarang masuk pada bagian rumusan masalah. Louis Dian menuliskan 3 rumusan masalah. Yang pertama itu adalah apakah metode PBL dapat mencapai target capaian hasil belajar pada siswa kelas 4 SD di Kebun Dalam, Semarang. Yang kedua, apakah ada peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 sebelum dan sesudah metode PBL diterapkan di SD Kebun Dalam, Semarang? Yang ketiga, apakah ada pengaruh aspek gotong royong dalam pembelajaran menggunakan PBL terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD di Kebun Dalam, Semarang? Nah, tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui metode PBL dapat mencapai target capaian hasil belajar siswa kelas 4 SD di Kebun Dalam, Semarang. Dan tujuan yang kedua itu adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 sebelum dan sesudah metode PBL diterapkan di SD Kebun Dalam. Dan yang ketiga itu adalah untuk mengetahui pengaruh aspek gotong royong dalam pembelajaran menggunakan PBL terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD Kebun Dalam, Semarang. Oke, sekarang masuk pada bagian landasan teori. Pada penelitian ini terdapat 6 teori. Yang pertama, hasil belajar. Hasil belajar didefinisikan sebagai capaian yang diperoleh peserta didik berupa keterampilan sikap dan pengetahuan dari pengalaman serta latihan. Konsep belajar juga dimaknai sebagai suatu perubahan menuju peningkatan yang lebih baik dan lebih berpendidikan. Yang kedua ada kurikulum merdeka dan karakter peserta didik pada fase B. Kurikulum merdeka dirancang agar siswa dapat memahami konsep dan kompetensi secara maksimal melalui proyek yang disesuaikan dengan tema. Yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Terdapat 6 aspek kemampuan pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, gotong royong, mandiri,
penalaran kritis, dan kreatif. Dimensi-dimensi ini mendidik secara pandang serta berperilaku sebagai pedoman hidup. Yang keempat ada gotong royong. Konsep gotong royong ditekankan sebagai kemampuan melakukan latihan atau aktivitas bersama secara sengaja agar berjalan efektif dan lancar. Dan teori yang kelima ada hasil belajar, dan yang keenam metode problem based learning atau PBL. PBL adalah model pembelajaran yang mengutamakan pengalaman dan mengajak siswa aktif sehingga pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru. Oke, baik, teman-teman, sekarang masuk pada tahap metode penelitian, di mana penulis menggunakan metode kuantitatif yang merupakan jenis pengkajian eksperimen. Penelitian percobaan merupakan model dengan membangun hubungan antara fenomena sebab dan akibat, oleh Sukistiarno tahun 2001. Penelitian menggunakan desain satu kelas di mana hanya dilakukan di satu kelas eksperimen, dikutip dari Sugiono tahun 2017. Nah, menariknya penulis di sini menggunakan rumus 01 dikali 02 atau observasi pertama atau awal, dan 02 adalah observasi akhir. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu tahap persiapan yang dibuat adalah pembuatan judul, penyusunan proposal, dan merancang instrumen pengajuan izin penelitian ke SD Kebun Dalam Semarang dan melakukan survei. Dan tahap yang kedua, yaitu tahap persiapan tersebut adalah melakukan kegiatan uji coba instrumen, pengambilan data, dan mengelola hasil pengamatan dari hasil tes, serta berkonsultasi dilanjutkan dengan penyusunan laporan persiapan ujian. Populasi penelitian dilakukan di kelas 4 SD Kebun Dalam Semarang tahun ajaran 2002-2023. Nah, rinciannya dapat dilihat pada tabel ini, di mana kelas 4 ada 7 perempuan dan 13 laki-laki, dan seluruh jumlahnya ada 20. Oke, baik, sekarang masuk pada bagian yang terakhir atau kesimpulan. Di sini terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama adalah peningkatan prestasi belajar. Penggunaan metode pembelajaran berhasil meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 4 SD Kebun Dalam Semarang secara signifikan. Dan yang kedua, efektivitas metode PBL berdasar uji coba and gain. Metode problem based learning atau PBL memperoleh skor 68% yang menunjukkan bahwa metode ini berada dalam kategori cukup efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang kesimpulan yang ketiga adalah pengaruh gotong royong. Sikap gotong royong memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap prestasi belajar, yakni sebesar 86,1%, sementara sisanya 13,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Berkah dalam.